tidak. Jangan terlalu kita perdebatkan hal-hal yang tidak prinsipal ya. Yang penting hadir ini membuktikan permohonan itu. Dari mana polisi bisa membuktikan 2 alat bukti, sedangkan polisi sendiri belum pernah menyidik si Habib Rizik sebagai saksi atau tersangka. Penetapan tersangka ini prematur sebelum polisi menyidik Habib Rizik sebagai saksi memenuhi panggilannya, tiba-tiba ditetapkan tersangka. Jadi kasus Habib Rizik ini kasus luar biasa dan kasus aneh. Khusus Habib Rizik, penetapan tersangka 216 tanpa ayat itu penetapan tersangka yang tidak sah, dan Habib Rizik harus segera dikeluarkan dari tahanan. Ya, harus ada orang yang sudah dipidana akibat hasutan Habib Rizik. Ya. Itu dulu. Nah, sampai sekarang itu tidak ada, sehingga tidak sah jika Habib Rizik sekarang ditetapkan tersangka, karena faktanya tidak ada sampai sekarang orang yang dipidana karena mengaku atau dihasut oleh Habib Rizik sehingga membuat keonaran dan lain-lain. Jadi untuk sidang pra-peradilan pada hari ini kita siapkan 1.500 pasukan untuk melaksanakan pengamanan sidang pra-peradilan MRS. Yang pasti intinya kita dari pihak kepolisian bersama-sama dengan TNI akan melaksanakan pengamanan. Siapapun yang mengganggu jalannya pengadilan pasti kita akan laksanakan ini. Untuk dan atas nama Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Shihab, berkeluarga negara Indonesia, jenis kelamin laki-laki, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, beralamat di Jalan Petamburan 3, RT 002 RW 004, Kelurahan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Dengan ini pemohon mengajukan permohonan pra-peradilan kepada hak asasi manusia atau HAM lebih penting daripada kedaulatan, hukum, atau kekuasaan. Oh, saya bilang Habib sudah keterlaluan batas ya. Saya bilang udah kelewatan. Saya cukup sabar ya. Jangan coba-coba mainin saya. Dia janji mau nikah, dia janji ada semua, Kak. Saya kirim ke dia. Saya berbuat seperti ini karena perbuatan Habib sendiri. Nah, Habib merasa diteror, diancam, tertekan karena perbuatan Habib sendiri. Oh, Firza berarti bohong. Firza tidak hapus chat. Oh, tidak, saya hapus chat. Saya tidak mau sakit sendiri. Tidak, regulasinya ada, kebebasan berserikat berpendapat. Normal saja, setiap orang memiliki kewenangan berhak menyampaikan pendapat. Tidak saja Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, atau elemen manapun. Organisasi apa saja yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ya, dia tidak berhak ada di Republik kita. Kalau kita lihat ya, selama beberapa tahun terakhir ini, itu kan yang disebut tadi sweeping segala macam, itu kan berita tahun berapa itu? Itu sudah lama sekali dan diulang-ulang terus, mengarahkan publik ya untuk bersikap atau berpersepsi negatif terhadap FPI. Ormas yang tidak mendaftarkan diri sekalipun itu tetap berhak melakukan kegiatan. Kalau sebelum ini dalam kita mengurus surat keterangan terdaftar itu sangat normal. Ya, sebelum pemerintahan yang sekarang lah. Kita harus bekerja untuk seluruh rakyat. Rakyat kita mendambakan polisi sebagai bayangkari seluruh rakyat Indonesia. Pelarangan terhadap FPI kemudian dinyatakan sebagai organisasi yang terlarang. Ini adalah sebuah pembunuhan terhadap demokrasi kita. Mudah-mudahan ada upaya-upaya hukum yang merupakan pembelaan dari organisasi. Anda wajib untuk like video ini, subscribe channel ini, komen di video ini sebanyak-banyak mungkin. Anda harus follow Instagram saya @JordanLeono. Ayo bergabung ke komunitas Leono Enterprise dengan cara subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi. 3, 2, aja untuk mempercepat lancar proses persidangan. Tapi tadi kita mohonkan agar dia dipanggil dan dihadirkan Habibnya supaya jelas dan puas gitu kan. Sebenarnya kita kecewa Habib tidak bisa dihadirkan karena begini, yang mengalami kasus ini secara langsung itu adalah Habib sendiri. Jadi apa dia sudah pernah diperiksa sebagai saksi, apa dia sudah diperiksa sebagai tersangka, dengan penetapan tersangka dan penangkapan. Yang kita persoalkan tadi, orang ini Habib ini dipanggil sebagai saksi, tiba-tiba diadakan penangkapan. Keduanya langsung dia menetapkan tersangka, sebelumnya, 2 hari sebelumnya dia sudah menetapkan tersangka tanggal 9. Padahal surat panggilan masih berlaku. Panggilan saksi masih berlaku tapi
sudah menetapkan tersangka. Dari mana polisi bisa membuktikan 2 alat bukti, sedangkan polisi sendiri belum pernah menyidik si Habib Rizik sebagai saksi atau tersangka. Nah, semestinya dia sidik dulu, baru ditetapkan setelah ada pembuktian, ada keterangan dia. Penetapan tersangka ini prematur sebelum polisi menyidik Habib Rizik sebagai saksi memenuhi panggilannya, tiba-tiba ditetapkan tersangka. Itu prematur. Semestinya diperiksa saksi dulu baru tersangka. Kalau ini panggilan dipanggil saksi tak hadir, tiba-tiba ditetapkan tersangka. Jadi dia melompat dari pasal surat panggilannya, karena surat panggilan itu yang memanggil polisi dan menetapkan tersangka polisi. Sedangkan pasal surat panggilan dengan pasal pemanggilan tersangka berbeda. Jadi kasus Habib Rizik ini kasus luar biasa dan kasus aneh. Khusus Habib Rizik itu disangkakan pasal 160. Pasal 160 itu sudah dari delik formil menjadi delik material. Putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi polisi harus membuktikan bahwa ada orang melakukan pidana akibat dihasut oleh Habib Rizik. Sudah diputus. Dan sudah diputus. Nah, sampai saat ini tak ada orang yang melakukan pidana hasil hasutan Habib Rizik. Tapi sudah tertangkap tersangka. Nah, tapi sudah ditetapkan tersangka pasal 160 itu. Semestinya, kenapa kau melakukan pidana? Aku disuruh dihasut Habib Rizik, Pak, jadi aku lakukan ini. Baru Habib Rizik jadi tersangka berikutnya. Berkerumunan. Tentang berkerumunan. Kalau dalam pasal 93 itu, siapa yang berkerumun subjek hukum? Berarti yang berkerumun itu masyarakat. Masyarakat itu melanggar pasal 93 semua. Ini masyarakat yang berkerumun beribu-ribu itu yang jadi tersangka, bukan sebagai penceramahnya. Habib Rizik penceramah, yang berkerumun pengunjung dalam Maulid Nabi. Nah, jadi yang berkerumun siapa? Yang ceramah siapa? Tapi tersangkanya yang ceramah. Ya, jadi kalau berkerumun kan berarti yang terkena berkerumun, begitu. Kemudian tentuan pasal berkerumun itu bukan pasal 93 itu, karena pasal 93 itu adalah pasal tentang karantina, bukan pasal berkerumun. Itu, iya, pasal karantina di mana? Di Petamburan tak ada karantina. Bunyi unsur-unsurnya ada di ayatnya, ayat 1, ayat 2, ayat 3. Tapi hanya disangka pasal 216 tanpa ayat. Ini salah, karena bunyi pasal itu ada di ayatnya. Bunyi unsurnya ada di ayatnya, bunyi ancaman hukumannya ada di ayatnya. Dan ancaman hukumannya berbeda-beda. Jadi kalau hanya menyangka pasal 216 KUHP, berarti menjaga angka. Nah, pengalaman saya, ya 2013 itu saya eksepsi Dewan Jaksa menulis pasal 2 Undang-Undang Korupsi yang tanpa ayat batal demi hukum dakwaan. Apa bedanya dengan penetapan tersangka? Iya, ancaman itu berbeda dan bunyi unsurnya itu ada di ayat. Pasal 216 tak ada kata-kata apa, Pak, kosong. Ada kata-katanya di mana? Ada di ayatnya. Dan pasal yang ditetapkan 216 tanpa ayat, penetapan tersangka 216 tanpa ayat, itu penetapan tersangka yang tidak sah. Bang, besok bukan mempersoalkan pasalnya. Karena tidak ada ayat. Jadi harus jelas gitu, misalnya pasal 216 ayat 1 atau dikenakan 216 ayat 2 atau dikenakan 216 ayat 3. Nah, ini hanya 216 saja, sedangkan itu ayatnya banyak dan ancamannya beda-beda lah. Yang mana Habib Rizik kena ini? Ini kan sumir nggak jelas gitu loh. Itulah prematur. Nah, mungkin ada tambahan lagi. Bukti kunci untuk pasal 160 tadi seperti Bang Alamsyah bilang, harus ada orang yang sudah dipidana akibat hasutan Habib Rizik. Itu dulu. Nah, sampai sekarang itu tidak ada. Sehingga tidak sah jika Habib Rizik sekarang ditetapkan tersangka. Karena faktanya tidak ada sampai sekarang orang yang dipidana karena mengaku atau dihasut oleh Habib Rizik sehingga membuat keonaran dan lain-lain. Itu bukti yang harus ada ya untuk pasal 160. Nah, untuk bukti yang pasal 93
itu ada unsur yang menentukan, mengakibatkan kedaruratan kesehatan. Apakah acara yang dilakukan di Petamburan itu mengakibatkan kedaruratan kesehatan? Nah, kedaruratan kesehatan itu sendiri harus ada penetapan. Harus ada penetapan dari pemerintah pusat. Bunyinya jelas gitu ya, bahwa dengan ini pemerintah pusat menetapkan adanya kedaruratan kesehatan yang diakibatkan perkumpulan di Petamburan misalnya. Tidak ada kan sebelum Habib Rizik tempat tersangka. Nah, gitu loh. Nah, untuk pasal 216-nya sendiri, Habib Rizik tidak pernah menghalang-halangi aparat, gitu kan? Tugasnya hanya ceramah. Sehingga tidak mungkin ada bukti untuk menjerat Habib Rizik sebagai tersangka, baik untuk pasal 160, pasal 93 ya Bang ya, dan pasal 216. Sehingga sudah tepat kami ajukan ini permohonan peradilan. Penetapan tersangka Habib Rizik harus dinyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum, harus dibatalkan. Dan Habib Rizik harus segera dikeluarkan dari tahanan. Nah, itu merupakan video pertama. Bagaimana tanggapan Anda? Tuliskan tanggapan Anda di bawah. Tidak, regulasinya ada, kebebasan berserikat, berpendapat, normal saja, setiap orang memiliki kewenangan, berhak menyampaikan pendapat. Tinggal kawan-kawan dari FPI atau seperti kami yang punya ormas juga setelah Munas, kemudian membuat program hasil Munasnya, program kerjanya, susunan pengurus baru, melaporkan terhadap hasil Munas. Kemudian di Depdagri itu kita mendapatkan surat, namanya surat keterangan terdaftar, akte, dideklar, nggak ada masalah. Tidak ada tempat harus mendaftar, tidak ada tempat harus mendapatkan izin. Normal aja, biasa. Bahwa Departemen Dalam Negeri membutuhkan rekomendasi dari Departemen Agama, itu juga normal, biasa. Rezimnya kan bukan rezim izin. Rezimnya adalah rezim orang mendaftar. Tadi ada undang-undang ormasnya. Berikan isyarat kepada seluruh organisasi massa, tidak saja Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, atau elemen manapun, organisasi apa saja yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ya dia tidak berhak ada di Republik ini. Kan dari framingnya, dari framing yang selama ini kan Presiden kan tidak menjelaskan tentang posisi FPI, ya kan? Media asing. Makanya saya berkali-kali bilang juga, apa urusannya media asing dengan urusan dalam negeri? Orang Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri, Departemen Hukum dan HAM, pemerintah ini tidak akan mungkin zalim kepada bangsa dan Republik ini. Ada aturannya kok. Undang-undang yang mengajak, undang-undang yang memberikan fatsunnya. Undang-undang itu adalah setiap warga negara berhak berkumpul dan berserikat. Itu Undang-Undang Dasar 45, Mbak Caca. Jadi nggak bisa. Ini Undang-Undang Dasar 45, sumber dari segala sumber hukum yang berlaku secara positif di tanah air. Jadi tidak akan mungkin bisa pemerintah itu membeda-bedakan. Karena pemerintah, negara berkepentingan dengan ormas-ormas itu untuk melakukan verifikasi terhadap data-data organisasi. Apakah betul dasarnya Pancasila? Apakah organisasi ini tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945? Siapa pengurusnya masuk dalam kategori-kategori orang-orang yang pernah bermasalah dengan negara Republik Indonesia? Apakah dia terpidana apa dan segala? Itu kan diteliti oleh pemerintah. Ya, kita juga selama ini dalam selama 20 tahun ke belakang itu ada beberapa pertanyaan dari pihak Kementerian Dalam Negeri, itu kita jawab, ya, kita lakukan proses diskusi. Dan memang biasanya selalu ada proses diskusi, walaupun proses diskusinya singkat, ya. Dan selama ini pengalaman kita itu hanya melalui satu proses diskusi lah. Sadar sekali, ya, bahwa ini sedang menjadi bahan dari pemberitaan teman-teman yang berada di media. Tetapi juga kita mesti lihat juga ada memang elemen-elemen, ya, yang memang terus menggaungkan. Bahkan kita ingat ada petisi, ya, di satu online itu yang memang mengarahkan publik, ya, untuk bersikap atau berpersepsi negatif terhadap FPI. Nah, tentu saja hal-hal yang demikian yang harus dinetralisir, justru bukan justru dari pihak pemerintah mengikuti persepsi negatif yang dikembangkan oleh elemen-elemen tertentu itu. Kalau kita lihat
ya selama beberapa tahun terakhir ini, itu kan yang disebut tadi sweeping segala macam, itu kan berita tahun berapa itu sudah lama sekali dan diulang-ulang terus, dan selalu publik yang tidak mendapatkan informasi atau keterbelakangan dalam soal informasi itu selalu mengungkit peristiwa-peristiwa yang lebih dari 5 tahun yang lalu. Nah, ini yang selalu menjadi persoalan, sehingga saya menilai bahwa memang ada sengaja sebagian memang publik harus diakui, dan publik ini memang ini tergolong hatersnya FPI. Jadi kita sudah mengidentifikasilah kelompok-kelompok ini siapa yang selalu mengembangkan opini-opini dan persepsi negatif terhadap FPI. Kita udah paham itu siapa. Ya, saya kira kalau sudut pandangnya politik ini kan adalah persepsi. Jadi tergantung dari persepsi mana memandangnya. Tentu saja sah-sah saja ada orang yang menilai ini adalah dampak dari pilihan politik yang Pilpres yang lalu FPI memposisikan dirinya berada di pihak salah satu kandidat. Sudut pandang yang mencoba menarik-narik ke dalam soal aspek ideologi. Tapi memang sekali lagi saya katakan, ini kan di Republik Indonesia ini kan bukan cuma satu elemen, bukan cuma satu kelompok. Tentu saja saya melihat dari sudut pandang FPI ada kelompok-kelompok yang kategorinya pembenci atau haters FPI, itu ada, harus diakui fakta itu. Walaupun ini kelompoknya kecil, tetapi kelompok kecil ini menguasai opini. Bisa. Jadi menurut aturan ya dan keputusan MK tadi, ormas yang tidak mendaftarkan diri sekalipun itu tetap berhak melakukan kegiatan. Bedanya cuma satu saja, yang terdaftar dengan yang mendaftarkan diri dengan yang tidak mendaftarkan diri itu. Yang mendaftarkan diri itu berhak, ya sekali lagi saya katakan, berhak mendapatkan layanan dari pemerintah. Layanannya berupa apa? Baik itu berupa dana hibah APBN, APBD segala macam, maupun layanan-layanan dari administrasi lainnya, misalnya melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah macam-macam. Cuma itu saja perbedaannya. Kalau sebelum ini, ya dalam kita mengurus surat keterangan terdaftar itu sangat normal, ya begitu. Nah, silakan ya, sebelum pemerintahan yang sekarang lah intinya begitu. Kita sudah kan sudah tahun 98, sekarang sudah 21 tahun ya. Jadi sebelum ini ya kita lancar-lancar saja. Bagaimana tanggapan Anda setelah melihat video yang kedua? Para perwira yang masih aktif, para pejabat di TNI, Polri, dan Intelligence yang saat ini bertugas di seluruh penjuru Nusantara, saya bicara di sini memberi himbauan dan saran sebagai kakakmu, sebagai seniormu. Marilah kita ingat, sumpah kita adalah untuk membela seluruh rakyat Indonesia. Kita harus bekerja untuk seluruh rakyat. Rakyat kita mendambakan polisi sebagai bayangkari seluruh rakyat Indonesia. Rakyat kita mendambakan polisi yang hebat, polisi yang unggul, polisi yang begitu tampil, semua segan, semua hormat, bukan semua takut. Kita ingat, adik-adikku, ingat. Perlu diingat bahwa tugas bela negara bukan hanya tugas TNI dan Polri, bukan hanya tugas petinggi negara, namun bela negara merupakan tugas dan kewajiban kita semua sebagai warga negara Indonesia. Saya mengajak kita semua menjalankan tugas dan tanggung jawab kebangsaan kita untuk ikut serta dalam bela negara. Dimanapun kita berada, apapun pendidikan kita, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, semua punya hak dan kewajiban yang sama. Kalau engkau bertahkim, menegakkan hukum atau memerintah di antara sesama manusia, hendaknya kamu menegakkan hukum dengan adil. Itu artinya apa? Ada orang menegakkan hukum tidak dengan adil. Kalau hukum diperlakukan begitu, orang kuat melakukan kejahatan tidak dihukum, orang lemah berbuat salah langsung dihukum, negara akan hancur pada saatnya. Oke, menarik sekali.
atas video yang kita sama-sama saksikan tadi. Itulah realitas yang terjadi di masyarakat kita, yang seharusnya kita sama-sama renungi kembali bagaimana jalan keluarnya. Bagaimana pendapat dari Anda semua setelah melihat video yang kita saksikan bersama? Tuliskan tanggapan Anda di bawah video ini. Oke, saya kira cukup sampai di sini, dan sampai jumpa di video Jordan Liono yang selanjutnya.